Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Kusdinar. Mudah-mudahan kalian tetap senang ya belajar IPA. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, yaitu materi IPA kelas 9 semester 1. Anak-anak, kalau kita menanam tanaman dengan menggunakan potongan daun seperti gambar di samping, kira-kira bisa tumbuh nggak ya? Kalau kalian penasaran, yuk kita belajar perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Kalau kalian ingin menanam singkong atau bawang merah, kira-kira bagian apa sih yang ditanam? Bagian daunnya, batangnya, akarnya, atau umbinya? Betul. Bagian tumbuhan singkong yang ditanam adalah batangnya. Bagian tumbuhan bawang merah yang ditanam adalah umbinya. Untuk berkembang biak, singkong menggunakan batangnya, sedangkan bawang merah menggunakan umbinya. Sehingga perkembangbiakan pada singkong dan bawang merah termasuk perkembangbiakan vegetatif. Nah, jadi cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan umbinya disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Nah, perkembangbiakan vegetatif ternyata ada yang secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami contohnya adalah rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Tunas akan tumbuh pada buku atau ruas batang yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah jahe, lengkuas, atau kunyit. Yang kedua adalah stolon. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragi. Ketika stolon menyentuh tanah, akan tumbuh tunas. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Nah, yang diberi tanda panah itulah yang disebut dengan stolon. Nah, yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengalami penggembungan dan tumbuh di dalam tanah. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan membentuk tunas dan menghasilkan individu baru. Contohnya adalah talas, ubi manis, dan kentang. Yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, terdapat kuncup samping atau yang biasa disebut dengan siung. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif buatan, contohnya adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Jika menggunakan batang, disebut stek batang. Contohnya singkong, mawar, dan tebu. Sementara tanaman lidah buaya dan tanaman lidah mertua dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun, seperti pada gambar di bawah. Dan ternyata menanam dengan potongan daun itu bisa tumbuh loh anak-anak, yang dinamakan dengan stek daun. Tapi hanya bisa dilakukan pada tanaman tertentu saja ya. Nah, yang kedua adalah cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Jadi akhirnya jadilah tumbuhan baru. Ya, saatnya kita kuis. Sudah siap untuk kuis? Pertanyaannya tidak susah loh. Pertanyaannya ada 2 ya. Yang pertama, jelaskan 2 macam perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan, dan tuliskan masing-masing 2 contohnya.
Yang kedua, bagaimana cara kamu melestarikan tumbuhan supaya tidak punah. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat sehingga kalian akan tetap bersemangat untuk belajar. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Belajar terus, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.